Kalau ngelihat karakter Juna, apa sih yang paling relate? Hangat, baik, suka menabung, sopan, ramah. Ya itu saya banget lah. Ada harus beradegan sama ular sih. Nah terus suhu di situ tuh dingin di tempat kita syuting. Jadi ya kayak pas kita latihan di Jakarta, wah dia geraknya udah kebaca gitu. Pas di tempat dingin tuh kayak lain lagi gitu. Rumah ininya sendiri juga udah cukup Tua ya? creepy ya, tua usianya maksudnya udah panjang gitu. Jadi ada satu ruangan yang ada satu pintu yang ditutup, ditembokin. Karena di balik pintu itu ternyata ada basement. Dan di basement itu pernah terjadi sesuatu. Kita syuting di bagian yang lumayan sepi. Nah, rumah ini di bagian yang lebih sepi. Apa sih yang paling Fatih ingat dari perjalanan yang tentu tidak sebentar ini gitu? Dari kecil udah diajak ikut dia pentas, ikut dia ngajar, ikut dia ngelatih. Kayaknya dari situ tuh udah sebuah manifestasi bahwa aku akan suka banget sama dunia ini gitu. Kalau udah mulai sesuatu selesain. Lakuin 100%. Bapak tuh selalu bilang gila-gilaan. Gila-gilaan tuh maksudnya ya udah lu gas terus aja. Sobat Tempo masih di Cakap-Cakap bersama dengan Jihan. Seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber yang seru, rame, tentunya juga istimewa, spesial. Seperti hari ini kita kedatangan sesosok muda yang dari tadi membuat ramai studio TV Tempo ya, luar biasa. Kali ini ada, kita sambut bersama-sama ada Fatih Unru ya. Halo semuanya. Ih, Saya Fatih. kok jadi cool gitu? Tadi nggak gitu? Bukan cool, ini bohong barusan. Oke, Halo semuanya, saya Fatih. Salam kenal semuanya. Selamat datang Fatih Unru di Terima studio kasih. Cakap-Cakap. Thank you Terima kasih, banget sudah Cakap-Cakap. hadir ya. Oke, nah jadi Penonton! Enggak ada. Oke, nah jadi Ya. Fatih Unru ini memerankan salah satu tokoh ya di Yes. film Muslihat yang baru saja tayang perdana kemarin di 17 April 2025. Dan sekarang kita akan berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Fatih yang memerankan sebagai Juna. Yes. Oke. So gimana, ini udah tayangan hari ketiga sejak tayang perdana kemarin, itu gimana perasaannya? Akhirnya karyanya tayang, apa yang menjalari di hatimu setelah Muslihat disaksikan penonton? Pastinya seneng banget karena pas syuting kita seneng-seneng banget. Jadi sekarang tambah seneng lagi karena filmnya udah bisa ditonton setelah penantian yang panjang sekali. Karena kita syutingnya di awal tahun lalu, sekarang udah masuk tahun baru. Nggak berasa tapi cukup panjang ya ternyata. Dan mungkin ini juga bisa jadi film yang fresh setelah abis lebaran kan. Habis lebaran pada makan opor-opor, makan apa segala macam. Nah setelah Rendang. kenyang-kenyangan kan bisa bisa diterakin semuanya gitu sih. Nggak nyambung ya. Iya, disambung-sambungin nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, tapi benar, ini adalah salah satu list film yang kayaknya layak banget ditonton. Amin, Gitu ya. insyaallah. Dan tentu saja juga karena karakter-karakter dan juga jalan cerita yang menarik. Nah, ngomongin karakter, kita juga pengen dong di-spill soal si Juna ini. Sebenarnya dia siapa, ngapain, tapi jangan lengkap, nanti penonton nggak penasaran. Oke. Juna itu warlock. Dia tinggal di area dekat panti. Panti yang Panti asuhan. pindah itu yang ya? pindah, yang Saat mereka pindah itu. Di sini Juna ya sebagai warlock, layaknya warlock dia suka menjamu tamu baru dan dia juga ngejelasin soal sejarah si tempat yang mereka tempatin itu sekarang gitu, kayak Oke. kasih inilah warnings lah bahwa tempat itu tuh ada penunggunya, kalian harus hati-hati, kalian harus menghargai yang sudah sebelum dari kalian udah di situ gitu. Agak-agak oversharing nggak sih si Juna ini? Iya dia informatif sih, ya kayak Informatif, tour ya. guide lah dia sebenarnya bisa dibilang Oh, ya. tour guide. Oke, tapi Gitu, ya. kalau warlock kan artinya kalau nggak salah itu backgroundnya di Jawa Barat ya. Yes, betul. Berarti mesti mempelajari bahasa setempat atau gimana tuh? Iya, belajar bahasa Sunda sih enggak, cuman mungkin dialek-dialeknya aja gitu. Kebetulan sama acting coach kami, Mas Aditya Lakon, belajar sama dia. Nggak belajar in depth kayak gimana, cuman di permukaan aja sih, lebih ke belajar gimana caranya ngucapin apa ya, dialog yang ada di situ aja sih sebetulnya. Tapi ya cukup membantu sih proses kami 1 minggu kurang lebih, cukup singkat. Tapi bisa dibilang efektif. Karena terbukti dengan anak-anak yang lain juga jadi luar biasa banget. Kita mainnya saling
melengkapi lah, bisa dibilang nyatu gitu. Walaupun waktu prepsnya kurang lebih seminggu ya, nggak tahu buat yang lain ya, cuman buat saya seminggu, tapi bisa dibilang cukup efektif sih. Sampai akhirnya bisa into ke karakter si Juna Iya, itu ya. kayak gitu kurang lebih. Oke, nah kalau ngelihat karakter Juna, apa sih yang paling relate dengan apa ya personalnya si Fatih sendiri? Ada nggak sih kesamaan-kesamaan gitu? Juna tuh lumayan ceriwis ya orangnya. Saya kan juga ceriwis banget ya. Ceriwis tapi serius. Iya, dia orangnya ceriwis gitu, maksudnya pengennya berteman gitu. Bergaul. Hangat, baik, suka menabung, sopan, ramah. Ya itu saya banget lah. Gitu loh. Kayak Baik. Oh, tapi Amin. Insyaallah. Tapi emang ada part-part yang relate. Artinya ketika mencoba mendalami karakter Juna nggak ada kesulitan yang berarti atau gimana tuh? Kesulitannya sih mungkin bukan di area situ, cuman mungkin kesulitannya harus beradegan sama ular sih. Jadi ada satu adegan, intinya dia bersentuhan dengan ular gitu. Dan ular itu kan dia bergeraknya itu tergantung suhunya juga kan. Nah terus suhu di situ tuh dingin di tempat kita syuting. Jadi ya kayak pas kita latihan di Jakarta, wah dia geraknya udah kebaca gitu. Pas di tempat dingin tuh kayak lain lagi gitu. Kenapa lebih kaku? Lebih kaku, lebih pelan-pelan, tapi jadi nggak bisa ketebak dia mau ngapain. Jadi scare juga gitu kalau dia ditaruh di leher atau dipegang di tangan gitu, kita nggak bisa panik karena dia kan lagi woles gitu, lagi slow kan. Terus kita tiba-tiba make a sudden move gitu, dia bisa react in a certain ways gitu. Tapi sementara Fatih sendiri di riwayat sehari-harinya nggak berinteraksi dengan binatang, misalnya kayak punya pet gitu, nggak juga? Kucing sih, ya jauh sih sama ular. Wah, iya. Itu gimana? Agak jauh sih, jadi kayak ular tuh adalah first experience juga lah ya bisa dibilang. Dan nggak jadi, itu aja cukup, terima kasih. Apa nih, kita udah nunggu takut loh salah pada. ngomong gitu. Oke, tapi seru karakter Juna ya? Seru lumayan sih. Sebenarnya bukan karakter Juna yang seru, tapi bisa dibilang proses syutingnya ya. Yang seru. Apa tuh yang menarik? Kayak karakter Juna ya Juna aja gitu. Yang menarik dari proses syutingnya itu kita syuting tuh nggak di perkotaan. Nggak bisa disebut. Di Cukup terpencil. Jawa Barat Selatan. Jawa Barat di area selatan berarti ya. Bandung Selatan. Kayaknya Mana? sih. Iya, Bandung Selatan ya. Karena katanya nggak boleh sebutin tempatnya ya. Jadi ya gitu. Jauh dari pemukiman, jadi sinyal juga susah, apa juga susah gitu. Jadi yang menyenangkan adalah untuk kembali lagi bersama manusia-manusia yang ada di sana untuk ngobrol gitu. Jauh semua dari gadget, karena nggak ada sinyal kan. Total nggak ada sinyal? Susah sekali. Okay. Mungkin di hotel ada, tapi di lokasi syuting tuh susah. Itu kayak harus jalan sedikit keluar, dan kalau kita jalan keluar kan takut dipanggil ya. Jadi kita mostly stay di dalam set. Di set akhirnya jadi ngobrol lagi akhirnya. Karena kan kayaknya kalau di kehidupan kita sehari-hari ya di kota tuh kayak sendiri-sendiri ya. Sibuk sama handphone, sama apa gitu. Tapi akhirnya kemarin jadi ngobrol-ngobrol lagi gitu. Jadi seru aja sih. Oke, pengalaman paling menarik di set apa tuh? Pengalaman paling menarik ya mungkin bisa dibilang cuacanya yang tidak bisa diprediksi lagi. Januari, Februari. Februari waktu itu tuh di sana tuh terang banget, tapi hujan, dan hujannya cukup deras. Itu aneh banget sih. Kita harus take adegan exterior day, tapi pada saat itu tiba-tiba hujan, tiba-tiba kita berhenti dulu, tiba-tiba ketutupan awan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Jadi mungkin itulah ya, yang bisa dibilang apa ya? Ya itu tantangan ya. Asik. Yeah. Tapi kalau dari karakter nggak ada masalah ya. Atau interaksi mungkin ya, sama aja cast sih and crew yang lain. Kenapa? Interaksi sama cast and crew yang lain karena tadi bisa dibilang terisolate ya nggak sih? Terisolate bisa dibilang ya. Interaksi sama pemain-pemain yang lain seru. Ngobrol banyak sama anak-anak panti yang jadi anak-anak panti. Lucu-lucu banget, pada berbakat semuanya. Ngobrol sama Pak Gustaf, sama Kak Jihan juga. Ngobrol macem-macem deh waktu itu sama Kak Jihan, dari ngomongin bahasa sampai ngomongin pendidikan sampai ngomongin apalah udah. Ya cuman killing time aja gitu karena sambil nunggu kan, nggak ada gadget gitu sih.
Oke. Nah, tapi by the way, ini fun fact-nya katanya Fatih ini takut sepi. Benar nggak Iya, sih? lumayan, Tapi lumayan. milih main film horor gimana ya? Ya kan cari duit ya. Sangat realistis. takut Gimana tuh? takut takut sepi. Lebih Bukan ke karena apa? takut Maksudnya nggak pengen sendirian. sendiriannya aja kali ya? Sendirian nggak apa-apa tapi jangan ngerasa sepi gitu loh. Asik. Gimana? Gimana ya? Kayak sendirian tapi lagi nggak ngerasa sepi itu nggak apa-apa. Oh, maksudnya ada aktivitas yang sedang dilakukan Iya. gitu ya? Tapi kalau sendirian terus sepi tuh kayak kesepian gitu maksudnya kayak nggak bisa deh. Tapi itu perkara hati nggak sih? Mungkin ya. Harus belajar sih kayaknya aku sih. Tapi sempet ada perasaan yang takut atau apa gitu nggak sih? Kan yang namanya set film horor ya pasti kan. Dan kalau nggak salah emang rumah ininya sendiri juga udah cukup Tua ya? creepy ya, tua usianya maksudnya udah panjang gitu. Kalau takut sih enggak ya. Tapi nggak nyaman mungkin. Ya rumah yang udah nggak ditempatin, apek, lembab gitu kan ya. Anyep lah ya, anyep ya bahasanya. Anyep tuh apa ya bahasa bakunya ya? Ya. Anyep, apa ya? Ya anyep gitu. Ya, anyep lah gimana ya. sih? Lembab, terus anyep, bau debu kayak walaupun udah dibersihin ya, tapi tetap ada vibe yang nggak nyaman gitu, yang bikin nggak nyaman gitu. Tapi kan rame-rame nggak sih? Maksudnya banyak Iya, yes, kru betul. dan segala macam. Tapi tetap aja kayak pernah nggak sih kayak di satu ruangan gitu Kak, terus kayak anjir gue malas kesana deh. Kayak nggak tahu kenapa kayak males aja gitu. Nggak takut, cuman kayak males aja. Tapi semua part dari rumah itu dipakai buat syuting atau gimana tuh? Ada fun fact juga nih. Jadi ada satu ruangan yang ada satu pintu yang ditutup, ditembokin. Karena di balik pintu itu ternyata ada basement. Dan di basement itu pernah terjadi sesuatu. That's why akhirnya ditutup karena memang itu nggak boleh dikunjungin. Bahkan satpamnya aja nggak pernah ke sana kayaknya. Terjadi sesuatu? Terjadi sesuatu, betul. Katanya ya saya nggak ngelihat. Ya. Masih belum ada, belum lahir. Ternyata itu baru tahu kalau ada basement tadi ya? Ada basement itu, dan itu dikasih tahunya juga selesai syuting. Karena memang pas syuting kita nggak boleh, pemain maksudnya nggak dikasih tahu bahwa rumah ini tuh adalah bekas ini, dulunya ini apa segala macam gitu. Tapi ketika kamu mulai syuting sempat kayak research gitu nggak sih bahwa ini set yang mau tempat gua kerja di sana tuh apa sih gitu? Nggak kepikiran sampai sana sih, nggak kepikiran sampai sana jujur. Tapi memang vibe dari rumahnya aja tuh kita syuting di bagian yang lumayan sepi. Nah, rumah ini di bagian yang lebih sepi. Jadi ini jalan utama, terus ada kayak jalanan kecil agak naik ke atas gitu. Nah, itu rumah kita. Jadi vibe rumahnya aja tuh kayak ya udah sepi, terus dia kesepian gitu. Itu kayak udah ketakutan gue gitu. Di rumah Singup gitu ya? Apa Iya, sih bahasa yang tepat iya, ya? singup. Singup gitu kali ya? Iya, Tapi iya. sempat ada digangguin atau gimana gitu nggak sih? Atau ngelihat kali ya sesuatu yang tidak ingin dilihat sebenarnya? Enggak. Cuman feeling mungkin, nggak nyaman. Nggak nyaman aja sih. Tapi nggak yang sampai ngerasain, saya tiba-tiba sesuatu terjatuh dengan tiba-tiba atau gimana? Kayaknya enggak. Kalaupun ada mungkin saya juga bukan tipe yang ngambil ribet gitu. Kayak ya udah, saya juga mau kerja gitu. Kecuali dia yang biayain saya makan gitu. Baik. Yang ternyata tidak ya. Tapi maksudnya kita respect aja. Maksudnya saya nggak perlu sampai kayak, tolong takut. Enggak, tapi kita menghargai. Maksudnya jangan sampai ngomong kasar, jangan sampai jorok ya kan. Ya itu tempatnya mereka gitu kan. Tapi at the same time juga saya bukan yang kayak takut kayak permisi gitu. Malah saya orang yang nggak pernah permisi kayak permisi itu nggak, kayak biasa aja, jaga diri aja. Kita nggak perlu kayak harus permisi sorry ya kayak Ya jatuhnya kalau mereka nggak ada terus lu permisi sendiri, lu malu sendiri, lu permisi sama siapa nyet gitu. Ya nggak sih? Iya. Kayak mendingan gue nanggung daripada gue nanggung malu gitu. Oke, tapi ya at least balik lagi karena niat kita ke sana Mau adalah kerja, untuk bekerja betul. gitu Jadi kan, bukan nggak- untuk ngegangguin atau apa gitu, Gitu kan. kan. Tapi ini experience untuk film horor pertama atau gimana tuh? Alhamdulillah ini yang kesekian kali sih. Tapi lumayan beda juga karena Apa yang ya beda-beda? itu yang bedanya karena terisolasi itu. Oh, jadi kalau di set-set sebelumnya nggak segitunya? Nggak terisolasi. segininya seisolasi ini. Oh, wow. Nah, tapi dari
apa ya, bekerja bersama dengan semua orang yang terlibat di Ya. film Muslihat ini, apa sih yang bisa dipelajari dari value-nya, maybe dari jalan ceritanya itu, atau mungkin ya tadi suasana ketika produksi atau gimana, apa yang bisa diambil? Dari filmnya atau dari prosesnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Dari filmnya yang bisa saya pelajarin itu bahwa ya kita harus tahu kita di mana, kita harus bisa nempatin diri kita di mana sih, karena mungkin kita nggak ngelihat gitu. Ketika kita nggak ngelihat bukan berarti itu nggak ada gitu. Dan let's say mereka nggak ada gitu, ya tetap jaga diri aja itu juga udah hal yang baik gitu. Dengan kita nggak sembarangan, dengan kita ngejaga sikap kita gitu, itu rasanya udah cukup sih. Itu mungkin kalau bisa diambil dari pesan ini. Dari filmnya. Dari filmnya. Kalau dari prosesnya itu mungkin adalah kita harus siap untuk hal-hal yang kita tidak duga. Kayak Kayak misalnya kita tadi nggak cuaca bisa, tadi iya atau gimana? cuaca itu sih. Karena kita nggak bisa sotoy. Maksudnya kita udah bikin plan apa segala macam. Kalau Tuhan berkehendak lain kita bisa apa? Juga kan. Kayak kita udah punya planning, kita udah punya strict. Ini apa segala macam buat ini, buat ini, buat itu. Tapi ternyata ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain dan harus belajar ikhlas bahwa ada satu dan dua hal yang kita nggak bisa kontrol langsung gitu. Tapi sempat sampai overtime itu nggak sih masa syutingnya itu? Kalau saya sih alhamdulillah enggak ya. Yang lain juga enggak tahu deh Oh kayaknya sih. beda-beda ya berarti jadwalnya kalau kayak gitu ya? Karena aku nggak terlalu banyak sama anak-anak panti, cuman sama dua anak panti, Syafa sama Rama sama Kajihan. Paling saya nggak ketemu sama yang lain-lainnya. Karena kan Warlock kan tinggalnya nggak di panti, di luar. Iya. Tapi kayaknya selama syuting sih aman-aman Sesuai aja schedule sih. ya? Karena kan syutingnya sama anak-anak kecil, jadi kayaknya nggak di atas jam 9 mungkin. Tapi maksudnya dengan cuaca itu jadi jamnya agak bergeser aja sebetulnya. Nggak sampai overtime juga nggak. Maksudnya kalau misalnya dialokasikan syuting 30 hari terus itu jadi 32 atau 33, sampai kayak gitu ya? Kayaknya sih enggak sih. Cuman mungkin susunannya juga agak berubah gitu. Ya namanya cuaca Ya, ya, cuaca, who betul. knows gitu. Oke, kita beralih ke perjalanan Fatih di dunia seni peran gitu kali ya. Apa sih yang paling Fatih ingat dari perjalanan yang tentu tidak sebentar ini gitu? Strugglingnya barangkali, kesan-kesan yang akhirnya bisa membawa seorang Fatih ke titik yang sekarang itu gimana sih? Seneng ketemu orang-orang, seneng berproses, seneng belajar tiap harinya. Seneng merasa bodoh ketemu orang. Karena rasanya jadi bisa dapat banyak input gitu. Jadi perjalanannya bisa sampai saat ini kayaknya bukan bisa sampai saat ini sih ya. Kayaknya akan terus berjalan gitu. Ya. Belajar terus. Kayak pasti ada aja yang dipelajarin gitu. Itu sih. Jadi pokoknya Mungkin yang paling berkesan ketemu banyak banget ternyata orang yang passionate dan baik banget. Karena orang pikir kayak industri tuh kayak wah industri tuh serba cepet, serba apa. Enggak men, tapi profesional semua, terus banyak. kaku gitu, enggak ternyata. Iya enggak kok. Kakak jadi di sini ketemu sama orang-orang yang kayak emang passionate enggak? Iya dong, tentu Dan aja. itu jadi kayak jadi tambah semangat nggak sih kak? Kayak Karena ngerasa match mungkin ya, jadi kita sama-sama pengen bikin something gitu kan. Iya. Ya. Jadi into. Apa yang membuat Fatih merasa ternyata aku punya passion di sini? Kapan apa ya titik temunya gitu loh, bahwa oke, ini adalah dunia yang akan aku seriusin, akan fokus di sana gitu. Kapan? dari kecil banget sih kak. Alhamdulillah langsung dari kecil udah diperkenalin sama dunia seni peran dan emang udah suka banget gitu. Dan bahkan kenapa sampai sekarang masih melakukan itu juga ya karena nggak bisa apa-apa lagi selain itu dan suka banget aja. Jadi ya begitu. Berarti pas Dari kecil aja. terjun tuh ngerasa lebih mudah dong, karena ngerasa iya udah emang gue suka gitu. Iya. Jadi tantangan-tantangan apapun hayo gitu kan. Iya, hayo aja gitu. Kalau suka Gaskeun. mah, gaskeun aja. Dan nggak mungkin kita ngerasain manis kalau nggak pernah ngerasain pahit kan? Yes. Setuju juga sih, semuanya juga nggak melulu apa ya indah gitu Iya. kan. Dan kadang yang bikin sesuatu jadi lebih indah karena kita pernah ngerasain yang Betul. versi nggak indahnya. Tapi by the way dari perjalanan panjang itu ada pengaruh dari daddy gitu nggak sih? Oh, dari my daddy. Yes. Yeah. From my Iya. daddy, ya pasti ada ya kalau kita ngomong. Ya dari bapak pasti banyak pengaruhnya. Malah bisa dibilang kayak
80% lah karena dari beliau. Malah bisa dibilang 100% karena beliau. Maksudnya gini, dari kecil udah diajak ikut dia pentas, ikut dia ngajar, ikut dia ngelatih. Dari ibuku masih hamil juga, waktu hamil aku ibuku tuh sering banget diajak latihan, pentas apa segala macam. Kayaknya dari situ tuh udah sebuah manifestasi bahwa aku akan suka banget sama dunia ini gitu. Dan alhamdulillah saya terlahirkan dengan punya luxury dari kecil sudah di panggung gitu. Jadi untuk mulanya itu bukan suatu hal yang asing gitu. Ya jadinya seneng banget karena bapak tuh nggak pernah maksa. Kamu harus jadi ini, enggak. Tapi memang dia ngajak aja terus, kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya udah nggak usah. Tapi dia ngajak terus dan kebetulan nggak tahu entah kenapa aku selalu mau. Gitu. Dari situ terinfluence. Dari situ terinfluence kayak masuk, oh jadi gini ya. Terus jadi kayak ada intrik sendiri, jadi pengen nyoba juga. Gitu. Tapi Bapak support penuh lah ya sama apa yang Fatih pilih gitu. Iya sih kayaknya harusnya ya. Membantu memfasilitasi juga gitu nggak sih? Fasilitasi Iya, maksudnya? Pokoknya misalnya pengen join ke community atau pengen kursus atau apapun gitu, dia akan supportive. Kalau itu sih enggak sih. Karena nggak pernah proses pembelajaran aku belajar acting dalam tanda kutip ini kedengarannya pretentious atau gimana, enggak. Cuman maksudnya belajar ilmunya itu tuh bukan dari kelas, bukan dari ikut belajar kesana kesini atau diajarin sama bapak, enggak. Jujur enggak pernah gitu. Makanya kalau orang nanya, lo tuh belajar acting gimana sih? Gak tau men, gue tiba-tiba bisa. Kedengarannya kayak, ini orang pretentious banget, terus kayak ngomongin apa sih ini nggak jelas. Tapi enggak, soalnya dari kecil udah diajak dan ngelihat aja. Dan entah kenapa ya, mungkin terima kasih ya Allah subhanahu wa ta'ala bisa punya mengizinkan saya untuk ngerekam itu dan bisa saya tempel ke badan saya gitu. Jadi nggak pernah belajar bahwa acting itu ini. Malah sekarang saya kalau ditanyain soal teori-teori itu saya nggak terlalu paham mungkin soal ilmunya. Tapi maksudnya kalau ditanya pengaplikasiannya mungkin sedikit mengerti gitu. Karena saya memang tidak pernah ada formal education di bidang itu. Tapi sama memang sekali ya? Sama sekali nggak ada gitu sekolah acting atau apa gitu. Tapi memang kayak udah dikasih tahu aja gitu sama bapak dari apa yang dia kasih ke saya gitu. Learning by doing. Learning by doing mungkin, atau learning by seeing. Iya, pertama mungkin dari seeing. Dari seeing, terus setelah itu melakukan doing itu. kan, iya. langsung nyobain beneran gitu kan. Kalau nggak salah malah skripsi S2-nya bapak tuh soal ngelatih anak kecil acting kalau nggak salah. Ya. Jadi kayak saya jadi project gitu jadinya, kayak projectnya beliau gitu. Terus ada nggak sih kayak mungkin prinsip-prinsip atau hal-hal atau value-value barangkali yang Fatih yang diturunkan dari bapak yang kemudian itu juga menjadi pegangan Fatih ketika terjun di dunia seni gitu? Apa ya? Dia selalu bilang acting itu harus jujur, harus ikhlas. Acting itu bukan pura-pura. Acting itu bukan pura-pura. Acting itu adalah sebuah kejujuran dan sebuah ketulusan gitu. Ketika nonton film, kita bisa nangis, kita bisa iba, kita bisa marah. Kita nggak akan ngerasa marah, kita nggak ngerasa iba atau nangis kalau performance-nya itu juga nggak benar-benar merasakan itu. Kita sebagai manusia kan punya reseptor gitu ya, kayak bisa nangkep energi dan vibe gitu kan. Sama halnya dengan kayak kalau gue nggak cocok sama orang ini, ya karena kita memang nggak nyambung aja gitu. Nah sama kayak saya ngerasa tuh acting juga kayak gitu. Kayak ketika gue ngerasain dengan jujur, dengan tulus, dan jujur aja gitu, nggak pengen coba dibentuk, dicakep-cakepin atau apa, penonton bakal nangkep kok maksudnya apa gitu. Karena memang yang ingin disampaikan adalah sebuah kejujuran gitu. Kejujuran perasaannya gimana gitu. Ketika gue memang diharuskan untuk nangis, gue nggak akan nangis ganteng gitu. Ketika gue marah, gue gak akan marah ganteng gitu. Ya marah gitu. Sedih ya sedih gitu. Ya jujur aja gitu, keluarin semuanya. Sehingga itu bisa nyampe ke penonton dengan bentuk kejujuran. Sehingga penonton juga bisa ngerasain itu, bisa nangkep itu. Dan ketika mereka keluar dari bioskop, mereka bisa kayak, anjir gue nonton apa tadi ya? Kok bisa ngerasa kayak gini ya? Wah gila sih tuh. Kayak gitu loh. Berarti peran dan juga pesannya bisa sampai lewat ketulusan dalam berakting tadi ya? Acting harus jujur, harus tulus, harus ikhlas.
Ikhlas maksudnya ya itu tadi, kita nggak bisa yang ngecakep-cakepin, ngegarnish acting kita gitu. Sama satu lagi yang dibilang acting itu bukan pamer. Dia bilang 3, acting itu bukan pamer, acting itu bukan pamer, acting itu bukan pamer. Apa maksudnya? Maksudnya acting bertindak, pamer it's showing kan. Ketika kita lagi sedih, apakah kita mencoba untuk nunjukin kalau kita sedih? Sebenarnya enggak juga kan. Ya kita just act like we're sad. Oke. Jadi kita nggak coba pamer-pamerin, oh gue lagi sedih, gue lagi apa, enggak kan, kayak ya jujur aja, nggak usah dipamer-pamerin gitu. Tapi dari pesan-pesan itu, apakah Fatih sudah merasa mengaplikasikannya dalam kerja-kerja seni Insya Allah tadi? sih. Dan akan selalu menjadi pegangan? Selalu. Karena tugasnya aktor itu menurut saya mulia sekali. Menghibur. Menghibur bukan dalam tanda kutip selalu ketawa ya. Menghibur maksudnya bisa narik penonton sejenak dari realita mereka untuk masuk ke film, juga udah sebuah hiburan gitu buat penonton. Menghibur, terus juga bisa menginfluence. Gitu. Ada film-film yang beberapa film kita nonton terus bisa jadi bahan refleksi kita gitu ya. Misalkan ada film ngebahas isu keluarga terus kayak, oh iya ya, gue sama keluarga gue gimana ya? Ya. Jadi membuat penontonnya berkontemplasi sama diri mereka sendiri gitu ya. Kayak seru kan jadi aktor? Mau jadi aktor nggak? Coba kalau sekarang ditanya tentang jenis tokoh barangkali yang sangat ingin kamu perankan, misalnya apa tuh? Atau mungkin genre kali ya yang paling pas? Genre dangdut. Wow. Lagu dong itu. Genre apa aja sih saya? Pengen nyobain semuanya sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya pokoknya. Yang paling kepo kali, yang pengen dijajal banget. Nggak ada, saya kepo sama semuanya. Asik. Saya kepoan semua, Pak Produser. Saya mah mauan. Apa aja ayo saya sikat. Mure. Mure. Anaknya aman ya. aja. Oke. Gitu sih. Semua genre film pun Apa aja sikat. apapun ya. Nggak usah pilih-pilih lah kalau mau belajar. Oke, selama niatnya belajar ya, Yoi. apapun bisa kita coba ya. Iya kayak gitu sih kayaknya. Tapi yang belum pernah dicoba barangkali itu genre apa? Banyak ya. Thriller. Mungkin musical, film tapi musical. Oh. Itu kayak menarik tuh. Ya. Interest ya? Musical sih lucu. Soalnya saya suka nonton Broadway. Jadi pengen banget suatu saat nanti Indonesia akan banyak film musikal. Amin. Iya, karena sebenarnya banyak kok aktor-aktor tuh yang multi talent gitu, yang nggak cuman bisa acting tapi skill lainnya tuh juga bisa dance, Ya. bisa nyanyi, dan Nyanyi, saya rasa tuh kayak dance. full package tuh bisa kepake gitu kalau ada aktor yang punya kualitas-kualitas itu beneficial banget buat mereka gitu. Selama ada kesempatannya ya, Iya. ada karakter yang bisa match Iya. sama si artis ini. Kalau saya sih nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, tapi kalau ada film musikal saya bakal belajar buat nyanyi sama nari. Belajar dong dari sekarang. Iya, benar. Iya nggak sih. Iya, benar. Dan nanti ketika waktunya tiba, Saya udah sekarang ready. fokus promo film dulu aja, Muslihat. Oke. Tapi menjadi seorang aktor muda itu kira-kira barangkali secara general mungkin ya di Indonesia ada nggak sih tantangan khususnya gitu? Tantangan khusus, ini beneran deh. Kalau dari jadi aktor muda, dari aktor cilik mau masuk ke aktor dewasa, bakal ada di fase-fase umur nanggung. Masa transisinya Iya. gitu ya. Kayak buat peran anak kecil udah terlalu gede, buat peran anak gede udah terlalu kecil. Terus di masa transisi itu biasanya gimana tuh? Apakah off dulu sambil menerima Tergantung peran yang rezeki. lebih pas? Tergantung rezeki. Kan kalau ditanya tantangannya apa ya? Tantangannya itu bakal ada di fase yang kayak gue terlalu gede atau gue terlalu kecil. Ya tapi ya kalau percaya sama hukum rezeki ya pasti dapat aja insya Allah mah. Gitu. Kita doakan yang baik-baik pokoknya Amin, ya. ya Allah. Semoga semakin banyak experience yang hadir dari ruang-ruang dan juga kesempatan yang Amin. diberikan kepada teman-teman aktor, aktris muda gitu ya. Amin. Nah tapi kalau ditanya soal siapa orang yang menginspirasi Fatih Unru? Bapak Apa sih. jawabnya? Bapak sama almarhum Didi Petet. Why?
mereka punya peranan penting dalam perjalanan hidup saya juga gitu. Yang nanamin nilai-nilai ini semua ya, kalau bukan dari beliau ya nggak ada gitu. Bener-bener yang mereka yang kayak kasih pointer ke saya yang saya pegang sampai sekarang gitu. Terus bicara soal nilai-nilai yang selalu Fatih terapkan dalam berkarya, itu kira-kira apa aja yang selalu menjadi pegangan juga selain tadi dari Bapak ya? Iya. Kalau udah mulai sesuatu selesain. Kalau udah mulai sesuatu selesain. Lakuin 100%. Bapak tuh selalu bilang gila-gilaan. Gila-gilaan tuh maksudnya ya udah lu gas terus aja. Total gitu Total. Lepas. Bukan lepas tanggung jawabnya, lepas maksudnya ngelakuinnya udah giat, semangat gitu. Itu aja sih. Karena kalau kita dengan bahasa gila-gilaan berarti akhirnya kita jadi ikhlas gitu sama kerjaan kita. Karena kita udah ngelakuin 100% sebisa kita, outcome-nya kayak gimana kita udah gak usah peduliin. Yang penting kita udah coba 100% gitu. Gitu sih. Iya sih, betul juga. Emang mesti gitu ya, ketika kita memutuskan untuk memulai, maka di situ juga kita harus ambil komitmen mengerjakannya sampai akhir. Itu kayaknya harus kita pegang juga ya, dimanapun berada, dikasih kepercayaan, kesempatan, harus menjadi komitmen untuk kita. Nah, boleh dong kasih kita alasan mengapa film Muslihat ini harus banget ditonton? Karena banyak talenta-talenta muda yang keren-keren, sutradaranya juga cakep banget. Jadi sutradaranya itu Kak Ilun tuh sutradara film dokumenter. Dan film pertama aku dulu dia bikin dokumenter bareng sama aku dulu waktu aku masih kecil. Soal perjalanan karir aku tuh didokumenterin sama Kak Ilun. Jadi ini tuh kayak bisa dibilang project nostalgic karena dulu pernah kerja bareng sama dia waktu masih kecil banget. Sekarang juga masih, sekarang udah agak kecil. Tadi kan masih kecil, sekarang sedang lah. Terus ketemu lagi. Jadi ya ini bisa dibilang project reuni sama Kak Ilun. Yang pastinya filmnya menyenangkan. Mungkin bisa dibilang beda dari film horor lainnya karena mungkin ngambil dari sudut yang realis. Ya itu aja sih. Dan pastinya menghibur. Tetap ada lucu-lucunya dikit. Oh gitu. Ada dari kamu? Nonton Part-part aja di bioskop. komedinya. Saya kan Kalau serius penasaran orangnya. nonton aja Betul, ya. betul. Langsung aja ke bioskop. Benar, karena sudah ready di berbagai bioskop kesayangan kamu di sekitar kamu dari tanggal 17 April. Jangan sampai kelewatan lah, pokoknya keburu habis nih, harus segera menuju ke bioskop ya. Oke, nah seperti biasa di Cakap-Cakap kita punya segmen quick quiz yang mana si Fatih ini ya, si Juna harus banget menjawab antara dua pertanyaan yang akan aku kasih, tapi jawabnya mesti cepet. Oke. Jangan kelamaan, jangan mikir terlalu lama ya. Jangan diintip dong. Oh ya maaf, nggak boleh. Guys, sekarang mau lihat ini nggak prompter? Monolog atau dialog? Dialog. Stand up komedi atau teater? Teater. Aktor atau sutradara? Sutradara. Komedi atau horor? Komedi. Andi Wahyudin Unru atau Didi Widiatmoko? Dua aja. Satu kata buat film Muslihat. Satu Mesti kata dilihat. doang ya. Mesti dilihat. 3 tuh. Kasih bonus 2. Ih beneran. Ini serius, mesti dilihat. Oke deh, siap. Langsung. Tapi memang harus ajak teman-teman kamu, saudara kamu, kerabat semuanya untuk berbondong-bondong ke bioskop terdekat. Karena balik lagi ya, ini udah berarti penayangan hari ketiga, jangan sampai kelewatan, harus nonton. Dan boleh kalian nanti kalau ada kesempatan share-share pengalaman gimana sih film Muslihat yang diperankan salah satu tokohnya oleh si anak muda ini ya. Chef Juna. Masak apa kamu? Serem banget. Serem banget ya? Kan tapi horor. Horor betul. Bener juga. Oke, thank you banget Fatih Unro sudah Thank bergabung you. hari ini. Semoga cita-citanya tercapai Yes. suatu hari Amin, ya Allah. nanti. Dimudahkan dalam setiap proses perjalanan karirnya, semuanya ya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan semakin banyak manfaat lewat karya-karya yang sudah dibuat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu saya Decihan pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Kita akan jumpa lagi di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Bye-bye.